adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji episode Senin 7 November 2022, hari biasa pekan ke-32. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah menyatakan sabdamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Pimpinlah kami dalam menjalani hidup ini melalui para pilihan-Mu yang telah menguduskan diri dan mengikuti Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatnya pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, ada kata yang unik dalam Injil pada hari ini. Bagaimana para rasul berkata, "Tambahkanlah iman kami." Setelah Yesus mengatakan 7 kali 7 harus dimaafkan. Artinya apa kalimat ini? "Aduh Tuhan, aku tak mampu, maka mintalah tambahan iman." Saya kira apa yang disampaikan oleh para murid ini manusiawi. Tetapi Yesus dalam Injil pada hari ini mau mengajar kepada kita, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai manusia Kristiani. Nah, apa yang membedakan manusia biasa dan manusia Kristiani? Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kekristenan, maka cinta kasih yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Seperti yang telah dilakukan oleh keluarga, di mana seorang pemuda menikahi seorang pemudi dan hidup dalam satu kesatuan kasih, membangun sebuah rumah tangga, dan setelah mempunyai anak, karena anak merupakan bagian dari hidup mereka berdua, anak adalah fotokopi mereka, maka kewajiban mereka adalah merawat mereka dengan penuh kasih. Dan dalam perawatan penuh kasih tadi, anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya bukanlah manusia yang sempurna. Maka orang tua terus menuntun dan memperbaiki semua kesalahan, dan itu bisa dilakukan dengan penuh kesabaran sebagai orang tua mendampingi anak-anaknya. Bila ada kesalahan, bisa mengampuninya. Di sini Yesus ingin membuka permasalahan kita. Kok kamu sebagai orang tua bisa buat? Kenapa kamu tidak bisa buat untuk saudara-saudaramu? Maka
kali dikatakan oleh para murid, itu kan lain toh, itu kan bukan darah dagingku. Tetapi saudara-saudaramu itu adalah anggota gerejamu, anggota keluargamu di dalam iman, anggota keluargamu secara ilahi. Maka para murid tentu sadar dan bisa membedakan antara cinta dalam keluarga dan cinta bersama dalam keluarga besar, di mana memaafkan merupakan bagian dari cinta kasih itu sendiri. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu bisa. Tetapi para murid mengatakan, aduh, tambahkan iman kami nggak bisa. Setelah diterangkan oleh Yesus bahwa kehidupan keluarga yang harmonis di sana bisa terjadi maaf memaafkan, kasih mengasihi, dan itu senantiasa berkesinambungan dalam hidup. Semoga semangat kehidupan Kristiani sebagai keluarga besar yang dibawahi oleh dan diterangi oleh Roh Kudus dapat kita lakukan sehingga aktivitas dan sikap-sikap kita yang diharapkan oleh Yesus bisa menjadi sebuah perwujudan cinta kasih sebagaimana kita sudah melakukannya di dalam kehidupan berkeluarga, yaitu cinta kasih satu sama lain, terutama cinta orang tua kepada anak-anaknya yang tidak pernah lekang oleh panas dan hujan. Semoga kita senantiasa diberkati. Selamat pagi.